Oke, dia tahu kalau dia turun di phase 2, Yuzongnya di target. Pasti. Tapi kalau ini damage-nya cukup nih. Ini beda sama yang tadi ya. Iya, ada ini kapten perangnya nih. Ada satu sosok yang emang bisa leading lah untuk team fight-nya. Tapi seenggaknya ini juga ngebuka potensi biar Arlotnya kalah laning dulu, Lim. Benar. Biar Yuzong dia nggak kuat dapet banget level 4. Kuat banget Yuzong kalau ketemu sama Mili. Ada Xia-nya kan yang bisa pecah terus kayak sakit banget pastinya. Iya, dari awal ya mainnya Soul Grip sama Furious Dive aja. Nggak perlu main Dragon Tail dari awal. Dragon Tail ini diambil pas level 3. Oke, dan 2 pick. Mandala Langsung ke blossoms from the Lunox wither ternyata. ancient. Walaupun Because ada I saved tabrakan my yang nation bakal from ngeri dari falling apart. Yuzong, tapi Lunox gak takut sama sekali ya. Kayaknya Lunox sih juga masih flex deh. Iya, masih bisa Gara-gara nge-bolt Yuzhin ya. kan. Betul. Apa optionnya nih? Mungkin ke arah Eve. Eve juga bakal ditabrak sama Yuzong. Oke. Lunox safety sih, ada Order Brilliance kan. Iya. Satu itu safety. Cuma sekarang sebenarnya yang bikin lebih Lunox safety lagi adalah dia kan gak harus muncul. Bukan kalau menurut gue ya lebih akan safe kalau dia nggak akan muncul, dimainnya di rumput, bener-bener main surprise attack aja. Dan sekarang kalau misalnya kanan kita menyaksikan sosok dari Onyx ini nggak main Kalea, kiri bisa main Kalea. Bisa juga pick off-nya jalan kan. Kalea, Lunox, Wow. Hayabusa masih ya? Hayabusa masih, tapi Fanny beneran dongeng di sini. Gak ada. Cuekin udah. Dilepas, nggak dipakai juga. Masuk di fase yang kedua, targeting ke arah roamer boleh dilakukan oleh keduanya. Kalau Angelanya ada di roamer masih possible nggak, Be? Wah, Angela di roamer. Gak sih, aku nggak ngeliat itu sih. Oke. Bionic. 100% expanding river map untuk Onyx. Lagi-lagi agak trauma sama yang namanya 100% saya. Wah, kenapa tuh? Rata-rata 100% bisa pecah kapanpun. Bener. Termasuk di playoff ya. First picknya Onyx juga tadi. Waduh, support system lagi nih. Support system lagi. System lagi. Win ya. Win Habibi. ya. Wah, Welcome to Quartz Castle. Habibi. Hah? Habibi. Habibi. Awewe. Bener. Grok band, Kalea band, nah kan? Udah mulai target ke roamer sekarang kan? Ya ini boleh sih dihabisin roamernya ya. Ayo ini bakal bahaya banget kalau groknya dari tangan dari Keyboy. Apalagi ada Yuzong. Wah, kombonya enak banget I'm tuh the buat power diciptakan. of light and Wah, color. kajal. Bener-bener menghindari pick. Oh iya, punya record Disisain Chow, kan? disisain Chow. Iya. Dan memang ada recordnya juga kan waktu itu main Kaja Kagura tapi ya. Iya, waktu itu Alter Kaja Ego. Kagura. Lunox masuk dong. Lunox kaja dihilangkan kombonya. Oke. Masuk di band terakhir Alter Ego. Apa yang bakal di-ban nih? Masih ke roamer kah? High loss mungkin? Yang first man atau Gatot Kaca? Aku lebih suka Gatot sih yang di band. Karena biasanya kalau udah Lunox kan ini kan jadinya dia bakal coba buat di burst. Ya. Bareng sama Chow mungkin, The Wild Dragon, Darkening. Gatot Kaca band, sisa high loss berarti Tapi ya? gimana cara menyelamatkan Lunox dari seluruh targeting Hayabusa ini dan juga Yuzong? Kayaknya kalau Lunox, justru pertanyaannya kayaknya selamatin Yasuke deh. Iya, Lunox bisa selamat sendiri menurut gua. kayak butuh winter secepat mungkin ya Zuki ini. Iya, nah Lunox ada spell, let's say flicker, ada Order Brilliance, aman juga. Ada Yasuke, winter juga nanti. Yasuke cuma punya Trestless. Karena menurut gua di saat tim fight besar, ini mainin expanding reverse, ini Onyx suka bakal nge-cut di arah sungai. Ya dia motong ya, Dia motong rotasi kan. Dan kalau tiba-tiba ada kumar-kumar lagi itu berbahaya. Dan sekarang akan dibalikin. Oh, di-deny. Didinai. Oke. Supaya God lane-nya ini ada di tangan dari Arfi dengan hero Profesor yang bisa gampang ditumbangkan dari Kairi. Gimana kalau tiba-tiba Chow Gold Lane sama Franco? Oh, ngerinya lapu sih. Hah? Lapu. Lapu di Gold gold lane. Fine sih, emang susah di ganking. Tapi kan nggak bisa instant lock. Dia sustain juga. Ini akan adu otot nanti, Be. Adu lama-lamaan. Nah ini, yang nangkap Hayabusanya siapa kalau gitu? Iya dari roamer berarti. Ya gue lumayan setuju ke Chow, Chow, buat Atau- Alek, Franco, Khalid gimana? Khalid. Sisinya minim gak sih, Be? Wah, lapu-lapu muncul, lapu-lapu Gold Lane. Lapu-lapu dan Dan Hilda. Hilda, Wow, no stun. wow. Bagaimana cara menggantikan Kairi dengan tidak adanya efek sisi? Oke. Mereka mau gambling. Mereka mau hajar early-nya lagi kayak tadi. Ya gue ngeliat dari potensi lapu-lapu ini besar banget soalnya. Karena match-up-nya Ruby. Ruby pasti susah banget kan landing sama Iya, lapu-lapu. iya, iya. Dan gak bisa sama-sama gak bisa kill lah. Tapi langsung Esmeralda, wait.
Ruby Romer berarti ya? Enggak, Ruby Romer. Robbie Romer ya benar. Ruby Romer dong? Iya, Ruby Romer. Iya kan? Oke. Lumayan sih untuk stop juga gitu kan. Jadi siapapun yang nabrak. Gua itu lupa ada bisa Yusong. dipegang. Makanya, Iya. masih jogeng Romer. Gue sempat mikir Ruby mid Iya, tadi, enggak, Angel salah. Romer. Kayaknya Gua- enggak deh, enggak. Gue sempat mikir ini kan tadinya mau siapa sosok dari si Lutfi tadi, gue lupa ada Yuzong. Oke, tapi ya masih dengan Angela, apakah Onyx sudah menyelesaikan formula yang tadi sudah mereka coba dan gagal? Atau Alter Ego nih yang menjadi tim kedua yang berhasil untuk meruntuhkan tembok? Alright, tentunya kita kali ini bakal menyaksikan mampukah Alter Ego mendapatkan kemenangan, membalaskan dendam mereka, atau bahkan Onyx yang akan membalaskan seluruhnya dengan 2-1. So MPL, mana tepuk tangannya? Mobile Legends. Ingat opsinya Alter Ego 2-0 atau ya 2-1 Comeback. comeback. Reverse sweep. Itu yang dicari sama Onyx sekarang. Apalagi dalam keadaan Skylar yang udah mulai ngekat Arfi karena dia menang matchup. Nah, mid lane-nya menang matchup ini. Hijumi nggak bisa segalak tadi. Dan Iya. bahkan kita ngomongin ke arah Alec yang sudah membantu Nino untuk melakukan rotasi supaya bisa nemenin sosok dari Alec ini di arah jungle-nya Kairi. Lagi-lagi sudut pandangnya udah menuju ke arah Kairi kali ini. Lihat Kairi, Wah. bakal Petrify, dikeluarkan begitu saja Nino. Membuat Kairi harus mundur ke arah belakang. Berbahaya sekali pergerakan dari sosok seorang Nino. Tapi nampaknya satu panah Asmara Yasuke ini merubah mid lane yang sudah dimenangkan Onyx loh. Serius ini 2 kali ya Yasuke mencoba untuk ngelakuin out farm dari Kairi. Dan emang kali ini dibantu bedanya. Kalau sebelumnya dia menang di repeater. Iya, manual kan. Kalau sekarang langsung ditutup sama Alec. Dan ditutup juga sama Keyboy. Kayaknya udah nemuin deh mereka gimana caranya buat nge-shutdown Kairinya dulu di early game. Biar nggak bisa leluasa karena Kairi dapat di level 4 itu otomatis mid lane-nya bakal kebantu banget. Walaupun kalah matchup. Wah, bawahnya gold lane lagi. Kairi harus lari ke atas berarti nih. Iya jauh. Dia nyari XP dari XP trap mungkin atau curi jungle sebisa mungkin. Script takutnya nanti Ninonya akan bermain di situ. Jangan sampai di menit yang kedua Kairinya udah harus pulang dan untungnya Nino kali ini bonyok. Ah, kalau Nino bonyok dia pasti akan dapetin level 4 dengan crab yang dia miliki. Itu dia level 4 ya untuk Kairi. Sementara top lane Lutfi. Coba dipok aja. Oke, bakal coba dipong. Ingat Kairi sudah berada di level 4 dan bahkan di sana tidak terbagi. Bersama dengan Angel Lutfi, first blood dikeluarkan dan bahkan di sana sosok para pasukan dari tim Onyx. Mereka diselamatkan, one last hit. Masih bisa Yasuke, masih mau lebih membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini bertahan di arah laning dan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Itu dia diselamatkan oleh Sans. Hergard di waktu yang tepat sementara sekarang Turtle mulai ditarik. Hijumi berada di level 4 untuk ke arah belakang dan bahkan ada Kairi dan terus dengan point dan bahkan slash. Nino masih mau lebih menuju ke arah Kairi tapi di cancel ketika ada sosok dari Sans mencoba untuk menyelamatkan seorang Kairi. Pertukaran yang mereka lakukan udah lumayan cukup terstruktur. Mereka berhasil mendapatkan satu turtle tapi mereka nggak akan melepaskannya. Oh no. Mau lebih. Orange-nya akan coba ditabrak, ada retribution juga sebetulnya Apa? dapat. Visionnya jelas, soalnya visionnya masih ada. Bahkan di sana para pasukan dari tim Onyx mereka dengan Van Slash Kibo menjadi target utama, didorong dan flicker defensif dari Hijumi. Masih ada order pilihan yang berhasil diselamatkan dan bahkan Skylar Lutfi menjadi target utama. Kali kami flicker for defensif, Nino gak ada jalan untuk pulang dan damage dari Lutfi. Lihat, buntut bukan sembarang buntut. Buntut dari Lutfi menggetarkan semua para pasukan dari tim Alter Ego. Itu formula yang gue bilang tadi, Be. Ketika ada satu lane yang kalah, let's say jungle-nya, dia akan panggil mid, dia akan panggil roamer, gak kuat, dia panggil XP sampai gold-nya dipanggil. Ini dia gameplay Onyx dan masih mengejar. Flicker. dibalikin? Coba dipaksa, dibalikin dan ternyata Kairi. Oh my god. Kairi one last hit itu untung aja gak ada Asmara atau apapun. Kesabet Kairi itu pasti tumbang. Udah pasti itu bahaya Karena banget. damage yang diberikan dari Yasuke itu udah cukup besar. Dan ingat tadi Sans abis selesai dengan Heartguard, jadi belum siap loh buat nge-cover lagi. Walaupun cooldown-nya cepat ya, tapi tetap masih ada cooldown-nya. Dan di bagian XP, kayaknya ini bakal sama-sama farming aja. Mereka nggak buru-buru tapi Oh, Petrify. Petrify Gaming. Lutfi. Kali ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dengan shadow kill dan bahkan Sans juga di depan sana. Nggak kuat. Nino nggak akan kuat seperti biasanya. Oke, ini gameplay agresif dari Alter Ego yang sebenarnya lumayan patah ya. Dipatahin balik karena diagresifin balik sama Onyx. Iya, goldnya unggul dari Onyx loh. Ya jujur ini Alter Ego lumayan terburu-buru dan ada beberapa miskalkulasi yang membuat mereka jadi rugi. Sementara itu dipunish semua sama Onyx.
Karena mereka udah tahu nih gimana caranya handle alter ego dengan leading early-nya. Iya, dengan barbarnya alter ego mereka coba handle nih. Tapi ya ngelihat dari Golden juga bakal kalah gerak terus sih. Esmeralda fokus clear, Lapunya akan kalah speed. Kalau memang mau disamain harus pakai ulti. Ada slash dikeluarkan begitu saja. Terus sekarang Lutfi menjadi target utama langsung ada Petrify Gaming yang masih cooldown terpakai ditarik dengan nama Venom dan Alek. Gak akan bertahan, mereka bertukar dengan satu poin kill dari Keyboy. Nampaknya gak cukup. Dengan damage yang tidak bisa diberikan dengan maksimal menuju ke arah Keyboy. Tapi sayangnya ada satu informasi yang sangat mahal kali ini. Dengan tidak adanya perpasukan dari tim Onyx dengan all-in yang mereka miliki. Mereka bakal coba untuk bertahan. Mundur dan Vanes Lestino! One by one situation, tapi 1v2 kali ini menjadikan poin kill yang sangat berarti. Dan Kairi masih bisa selamat dengan keceran yang miliki dan mencoba untuk menggagalkan keadaan. Retribution Kairi! Masih dapat. What the retribution from Kairi! Hijaunya kebetok dari jalan untuk pulang dan bahkan Onyx kembalikan 9 poin kill. Wow, menyisahkan Alek. Retribution, Kairi masih bisa dapetin objektif dan di mid lane mau dipaksa juga Lutfi terlalu kuat. Iya, terlalu kuat. Lifesteal yang cukup kencang bahkan para pasukan dari tim Onyx. Mereka sudah membalikan kembali keadaan Kairi di masa Hayabusa Prime-nya. Karena nafasnya udah banyak, beda sama tadi. Tadi kan benar-benar kecekik. Nah ini dia. Symphony dari draftnya yang lebih hidup lagi. Karena mereka punya double fighter kan. Ada Yuzong, ada Esmeralda juga. Jadi otomatis seharusnya bakal lebih online dibandingkan dengan game yang pertama yang dimana mereka nggak punya kombonya. Wah, Hunter Strike juga Lutfinya loh. Item pertama bos. Item pertama, langsung Oracle abis itu. Iya, biar hard guard lebih maksimal. Sama dari Esmeraldanya Scalar juga. Oracle. Ini belum ada combo tadi ya. Esme yang sama Angela. Belum kita lihat lebih tepatnya. Karena dari tadi yang kita lihat mainnya juga around EXP. Nino yang jadi korban berkali-kali. Betul, beda Makanya 2000. Beda 2000, iya itu dia. Gap goldnya yang jauh banget. Overall beda 5.000. Ini lebih neken daripada Alter Ego yang neken Onyx di game pertama. Itu dia. Kalau dilihat dari menit ya. Onyx style seperti biasa. Kalau di game yang pertama, recovery mereka cepet banget. Langsung di game yang kedua tapi terlihat Alek. Ya, kayaknya bakal dikomit. Oke, bakal di-commit dengan upset yang bisa diberikan. Dan lihat di-commit dikasih ke Kairi. Dan flicker defensif telah dikeluarkan Kylar. Bersama dengan poin kill dengan 3 poin kill yang diberikan. Tapi Keyboy di arah belakang flicker defensif menuju ke arah satu Scalar dan Kansas. Kalau ini terperangkap ini sangat berbahaya. Scalar kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx dan bahkan 1 poin kill dari Kairi. Menambahkan Sky Freezer menuju ke arah poin kill yang kedua. Menuju ke arah poin kill yang ketiga karena Arvi udah gak ada lagi jalan untuk pulang. Semakin banyak absorb damage yang diberikan oleh seorang Arvi akan membuat dirinya makin tenggelam. Dan Kairi bangkit dari kekalahan di game pertama. Mengamuk kali ini Onyx. Di game pertama mungkin memang mereka sulit untuk bergerak. Tapi di game kedua mereka membalikan semuanya. 7.000 gold di menit yang ke-7. Gak ada crowd control selain Nino. Itu dia. Gak ada yang bisa menghentikan Kairi tanpa efek sisi. Bahkan Lutfi dia cuma nge-zoning doang. Lihat Nino yang mundur. Buset. Dibalikin lagi tapi di bagian bottom lane. Oh, mereka mau ke arah Scalar itu sebuah kesalahan. Mereka nggak bisa all-in ke arah Scalar. Karena Scalar masih terlalu kuat di sini dan bahkan Lutfi di depan sana membuat perpasukan dari tim Onyx. Mereka benar-benar mematahkan tim Alter Ego 7 menit. Kali ini Alter Ego dipatahkan hingga 8.000 gold difference. Wah, ini digalakin balik ya. Mirip sama game yang pertama, cuma lebih kejam aja. Dari segi poin killnya, lebih jauh di eksekusinya. Ini gak ada stun sama sekali, susah loh. Hijumenya pun susah bergerak jadinya. Darkening yang dari tadi dilakukan sama Hijume jadi gak on point. Gak berasa juga. Iya gak ada targetnya, kabur-kaburan semua kan. Ya, ini benar-benar kayak game 1 draft, game 2 draft. Kita bisa melihat sinergi yang tidak berjalan dengan maksimal, apalagi Lunox loh ini. Iya. Yang Seperkarunya iya, ya. damage punya dia. Tapi kalau dia nggak punya ruang untuk ngedeal damage ke targetnya, percuma juga. Sama aja Iya. jatuhnya. Tapi aku mikir ya Hilda yang tadi dipakai sama Alek ini benar-benar langsung minim banget sih mereka. Jadi Lunoxnya nggak bisa main. Ya itu tadi Iya, yang itu kita dia. bilang kan. Kalau misalnya mau main sekalian sama Nino sekarang dia cari jalan. Tetap susah, waktunya diberikan gak cukup Ji. Stunnya Arlot itu sangat-sangat sebentar. Singkat banget. Sementara kayak Lunox butuh waktu yang lebih lama dari itu. Seenggaknya 2 detik kan lah. Makanya kayak sekarang mungkin dari Alter Ego. Mereka boleh sih masuk ke mode defensif terlebih dahulu. Mode defensif yang susah juga sebenarnya. Karena Notoris. mau dari sisi manapun ya cuma Yasuke doang nih yang bisa ngedeal damage nanti di late game. Dia gak bisa offense lagi soalnya, Be. Udah nggak bisa. Mau punish siapa, Keyboy? Kayaknya gak bisa juga deh. Arvi juga di sini bakal susah, shieldnya bakal diambil terus. Alek aja nggak kuat lihat. Ya Alex juga sama. Alek aja langsung udah pada slash.
karena Keyboy bukan coba ditangkap begitu saja. Keyboy nggak akan takut karena masih ada Holy Defense, dia bisa dipop up untuk naik ke depan. Tapi informasi yang dilakukan adalah Sans kali ini memanggil para pasukannya. Wah. Mencoba untuk memaksa. Setidaknya Yasuke mau coba untuk melawan Sans dibandingkan Ayo membuat. lo. Ayo lo, Free. Dijepit. Mau kemana? Gak boleh pulang. Gak ada yang digoyang dan bahkan Yasuke gagal. Flash of the Oasis. Nice try Yasuke. Tapi gak boleh pulang, maunya digoyang. Nah, itu cuma bisa ngasih space sih memang. Udah dead end tadi ketika dia buka turtle ship-nya aja udah tahu, oh udah dijepit selesai berarti. Pasti kejar ya. Itu dia. Sementara depan Stellar keras banget loh. Gak mungkin. Nggak bisa di take down masalahnya. Nggak ada instant lock yang benar-benar bisa ngebuat Jume nge-damage. Ya sekalipun ada damage dari si Lunox, Skylar masih gerak. Ya belum guard kita hitung. Pertambahan lagi dan Lord. Belum foto. Free untuk Onyx. Terlalu leading ya dan bahkan ada Winter sekarang. Kalau mau dibawa winning lagi nih Sunsnya nih. Oke, Skylar terperangkap di depan sana. Bakal coba di all in, damage masih belum Gak cukup. cukup. Bahkan ditutup. Nggak cukup untuk nutup karena Skylar no crowd control. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka membalaskan kembali keadaan dan lihat Skylar kembali lagi ke pertarungan. Alex coba melakukan distraction, semuanya nggak ada yang peduli sama Alex. Cuek. Ya Alexnya juga belum punya damage ya. Kerasa banget tadi Skylar di all in loh. Masih bisa kabur. Iya, karena nggak ada sisi. Ada Oracle juga kan, ditambah foto. Dia nggak bakal bisa di instant burst. Oke, sekarang 3 lane push-nya kayaknya nggak bisa berjalan sesuai ekspektasi. Karena akan ada lane yang masuk duluan. Tapi mampu ke Onyx dabrak sampai best turret. Oke. Kalau dibilang mampu, mereka punya Keyboy. Lihat Keyboy langsung ke zoning sampai depan sana. Dan bahkan membuat perpasukan dari tim Onyx mereka kewalahan untuk Lebih. bisa ditahan. Langsung ada Mountain Choker terpop up di depan sana. Perpasukan dari tim Onyx mereka lebih fokus menuju ke arah turret dan hindari dari Kyrie. What a reflex from Kyrie. Menghindari Final Slash dari Dino dengan flick yang dimilikinya. Oh, 3 best turret hilang. Wah, ini bahaya sih. Perbedaan gold yang terlalu besar. Bisa end. Ini bisa end. Mereka bisa maksa end. Tapi mereka bakal coba gerogotin terlebih dahulu satu persatu poin kill yang mereka dapatkan. Dan itu dia kehilangan sosok dari Alex. Gak akan ada padan lagi. Bersama dari Jume, double kill. Looking for triple kill. Looking for Media. Savage. Tepangan para pasukan dari tim Onyx kali ini dia. Media. Looking for Savage. Tampaknya gak bisa dari Kyrie. Menutup game ini dengan Media. Mengamuk. Sang Raja Langit. Ditumbangkan di game yang pertama tapi bangkit. Dan menghancurkan Alter Ego di game yang kedua sama persis. Bahkan lebih kejam dari sebelumnya. An eye for an eye. Apa yang didapatkan oleh Onyx, didapatkan juga oleh Alter Ego. Benar adanya Onyx memang masih membutuhkan konsistensi. Tapi ini lebih kejam dibandingkan game yang pertama. Pembalasan dari kemenangan pertama mereka yang didapatkan sama Alter Ego. Di game yang kedua lebih buruk.